Shalom. Apa kabar kalian hari ini? Selamat pagi adik-adik semua. Kita patut bersyukur ya. Hari ini kita kembali lagi untuk beribadah bersama-sama. Dan kakak yakin kita semuanya sangat bersukacita. Kita akan memuji Tuhan sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian kasih itu memaafkan dan kasihnya seperti sungai. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasih itu memaafkan, kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu siang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu siang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kita akan menyembah Tuhan. Mari adik-adik dengan sikap doa kita mau naikkan pujian Bapakku datang padamu. Biarlah pujian ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Setiap pagi, siang maupun malam. Tuhan masih menyertai kita semua. Tuhan masih menyertai adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naik
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih. Tak hentinya kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dengan tidak kurang satu apapun. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis ya, minta bimbingan orang tua untuk sama-sama mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Biarlah Tuhan mau mengurapi kami, ajar kami duduk diam dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan membawakan cerita tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan ahli Taurat. Ahli Taurat tersebut mencobai Tuhan Yesus. Ahli Taurat tersebut berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, bagaimanakah kita dapat memperoleh hidup yang kekal?" Nah, Tuhan Yesus menjawab adik-adik, kata Tuhan Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan lakukanlah itu agar kamu memperoleh hidup yang kekal." Nah, ahli Taurat tersebut berkata lagi kepada Tuhan Yesus, "Guru, bagaimanakah kita dapat mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri?" Lalu Tuhan Yesus menjawab adik-adik, kata Tuhan Yesus bercerita tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ya, betul tuh Kakak Dita. Jadi zaman dahulu adik-adik, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan dia dibawa tangan penyamun-penyamun. Dia bukan hanya saja dirampok, tapi dia juga dipukuli sampai tidak berdaya dan tergeletak di pinggir jalan. Nah, selang beberapa waktu datang seorang imam. Seorang imam ini adalah seorang yang selalu berdoa syafaat, yang selalu berdoa berkat untuk jemaat-jemaatnya. Nah, tapi dia hanya melewati saja adik-adik, tapi tidak menolong si orang yang tidak berdaya tersebut. Lalu kemudian datanglah seorang Lewi. Orang Lewi ini adalah orang yang bekerja di rumah Tuhan, di gereja-gereja seperti pelayan-pelayan gereja. Namun dia hanya melihat saja, tapi tidak menolong orang tersebut. Lalu kemudian datanglah seorang Samaria. Nah, orang Samaria ini setelah melihat orang yang terjatuh tidak berdaya tersebut, dia membalut lukanya, dia membersihkan lukanya, dan dia juga memberi makan kepada si orang yang tergeletak tersebut. Dan setelah diberi makan, diberilah tumpangan, dinaikkan ke atas keledai dan dibawa ke tempat penginapan agar orang tersebut bisa dapat beristirahat. Itu yang dilakukan oleh orang Samaria. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang orang Samaria yang baik hati kan? Nah, menurut adik-adik dan menurut Kak Ina nih, siapakah di antara orang ketiga itu yang menolong orang yang terjatuh tadi? Orang Samaria. Ya, benar sekali. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan adik-adik di Alkitab bahwa kita harus berbuat demikian. Ya adik-adik, ayat hafalan untuk minggu depan terambil dalam Lukas 10 ayat 27b. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27b. Nah, adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami, adik-adik-Mu ini ya Tuhan Yesus, bisa
menjadi orang seperti orang Samaria yang baik hati ini ya Tuhan. Tuhan berkatilah juga Tuhan mama papa adik-adik Tuhan, agar Tuhan berikan kesehatan selalu, mudah rezekinya, dan juga mengajarkan yang baik kepada anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami guru-guru sekolah minggu yang dalam keadaan seperti ini kami tetap boleh melayani. Beri kami kesehatan, kekuatan, dan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang tak sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan kasihan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tetapi sebelum kita pulang, kita masih terus memuliakan nama Tuhan. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Sampai jumpa adik-adik, sampai ketemu di ibadah sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa adik-adik selalu di rumah ya. Jangan lupa juga selalu cuci tangan, Jaga jarak. dan selalu pakai masker. Dadah.